Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai PLC software, khususnya di komponen PLC instruction. Jadi PLC instruction ini merupakan bagian dari komponen-komponen yang ada di ladder diagram, ya. Dan komponen PLC instruction ini lebih banyak fiturnya, ya, jadi banyak instruksi yang bisa kita masukkan di situ walaupun simbolnya cuma satu. Nah, salah satu dari instruksinya adalah keep, ya. Keep ini kalau kita bahasakan secara langsung berarti menjaga. Arti dari bahasanya itu adalah menjaga. Baik. Nah, tujuan dari keep ini sebenarnya adalah kalau di PLC adalah beroperasi, ya, sebagai relay yang dapat dikunci. Nah, ini maksudnya apa nanti, ya. Jadi relay itu dapat dikunci statusnya, ya. Artinya kalau berikan sinyal dia on, sinyalnya hilang dia masih on. Nah, itu yang disebut dengan latching. Latching ini kalau diartikan adalah mengunci, ya, mengunci, ya. Jadi seperti relay yang bisa latching, bisa mengunci. Nah, ini simbolnya seperti ini kalau di ladder diagram. Blok seperti ini aja, ya. Ada input S, ada input R, set itu S itu set, R itu reset. Ada output yang namanya B atau bit, ya, panjangnya dari bit. Nama instruksinya adalah keep, ya. Nanti keep ini kita ketikkan nanti. Itu berarti bahwasanya kita memanggil instruksi keep di dalam PLC instruction nantinya, ya, dalam blok PLC instruction. Nah, bagaimana cara kerja dari instruksi keep ini? Maka kita lihat dulu blok diagram yang ada di sini, simbolnya. Nah, ini yaitu ketika set ini atau S ini di-on-kan, maka B itu akan on, gitu, ya. B ini akan on. Nah, B ini akan on dan tetap on sampai reset itu diberikan. Nah, sampai reset itu diberikan on. Dia tidak akan reset ini jika diberi on, walaupun S-nya on, itu tidak dipedulikan lagi S-nya, ya. Maka jika reset diberi on, B ini tadi on akan jadi off. Nah, ini, ya, katanya bahwasanya ketika R itu di-on-kan, ya, R ini di-on-kan, maka bit tadi akan off, ya, tidak peduli setnya mau on mau off, ya. Jadi reset ini memaksa B untuk off. Oke, kita lihat di timing diagramnya di sini, ya. Ini ada timing diagram. Timing diagram ini memasukkan bahwasanya misalkan, ya, ini S, ini adalah S, ya, ini bentuk gelombang S, ini bentuk gelombang R, dan ini yang B-nya, ya. Ini disebut C, ini B saja, status of B, ya, saya buat status of B. Nah, ini, ya, misalkan sewaktu S itu on, ini on, ya. On itu berarti garisnya di sini. Nah, dia on, ini off, ya. Kalau di sini berarti S-nya off. Kalau sewaktu S itu awalnya off, tiba-tiba on, ya, berarti begini. Dan R itu sementara masih off, ya. Maka B itu akan on, mengikuti apa? Mengikuti S ini. S ini on, maka B bit akan on, ya. Kalau S-nya off, maka bitnya akan on terus, ya, akan tetap mengunci on walaupun S-nya sudah off ini.
kecuali tiba-tiba ada B yang di on kan, ini dia ya. Nah, sehingga B-nya akan off. Oh maaf, kecuali R-nya tiba-tiba on, maka B-nya akan off. Jadi R ini namanya reset, ya, mereset lagi B-nya, mereset lagi B-nya kembali ke off. Ya, ini lihat ini ya, kalau garis di bawah itu off, kalau garis di atas on. Nah, inilah cara kerja dari keep ini. Jadi keep ini dikendalikan sebenarnya oleh S. Kalau S-nya sekali on, maka keep ini akan menjaga menjadi on, terus terjaga on walaupun S-nya sudah off. Ya, walaupun S-nya sudah off seperti ini, dia akan tetap on. Ya, kapan off-nya? Kalau R resetnya diberi on, baru dia off B-nya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan saja ya S-nya ini bareng-bareng on. Nah, kita lihat timing diagram yang kedua ini. Misalkan ya, S itu tiba-tiba on, tapi resetnya juga on, ya tetap saja B-nya akan off ya, karena prioritasnya adalah reset. Reset ini lebih berkuasa dibandingkan dengan set ya. Jadi reset ini lebih diprioritaskan dibandingkan dengan set. Nah, ini kalau berbarengan S dan R itu sama-sama on, maka B tidak akan on karena reset masih aktif. Oke. Bagaimana kalau seandainya misalkan setnya yang belakangan yang on ya? Kalau belakangan berarti resetnya on duluan, on terus, misalkan on terus ya, on, kemudian setnya belakangan on, ya tetap saja nggak mau. Ya, tetap saja output B-nya tidak bisa on karena resetnya masih on. Itu sifat-sifat dari keep. Nah, misalkan kita contohkan ya, kita contohkan dengan membuat program di CX Programmer. Baik, CX Programmer ya. Kita buat project baru, misalkan namanya ini saja ya. Pilih CP1L, oke. Lalu kita masukkan ini ya, contoh dulu ya. Kita tanpa ini dulu lah, kita tanpa gunakan keep ya. Kita masukkan satu input, misalkan namanya adalah alamatnya 0.00 ya, 0.00. Kemudian kita berikan apa namanya, nama misalkan ya, namanya set, nama tombol set. Oke. Lalu kita beri outputnya 1 tanpa pakai keep ya, di sini letakkan outputnya adalah 100.0. Oke, ini kita sebut saja out ya, out. Baik, kemudian kita pasang garis horizontal untuk menyambung ke outputnya. Oke, ini tanpa ada keep. Baik, kalau kita lihat skema seperti ini ya. Nah, misalkan beginilah. Ada PLC, ini PLC ya. Kemudian di sini saya kasih switch ya. Di sini saya kasih baterai. Nah, kalau ini saya on kan, kalau saya hubungkan berarti di sini on ya. Kalau saya lepas berarti off. Nah, ini relaynya di sini. Relaynya saya kasih lampu di sini ya. Nah, lampu. Ini saja nih ya, ada saklar atau switch. Switch, ada lampu ya, lampu. Nah, ini tanpa pakai keep di PLC-nya. Di PLC ini programnya tidak pakai keep, langsung saja seperti ini. Kita coba kembali ke simulasi seperti ini jadinya ya. Ini anggaplah lampu. Oke, ini saya balik kasih dulu lampu. Out ini saya anggap lampu. Oke, ini kita ganti dulu, edit dulu ya, edit.
Kita kasih namanya lampu, enter. Komennya lampu, namanya lampu. Oke, saya enter lagi. Nah, ini sekarang namanya lampu. Baik, kita coba on kan simulasi. Ya, kemudian kita on, ini on kan, diklik kanan di sini, on kan, force on. Ya, lampunya menyala ya. Warna hijau ini berarti menyala. Kemudian kita off kan. Nah, lampunya juga padam ya. Nah, ini tidak pakai keep, padahal maunya tadi kalau switch-nya di off kan, maka lampunya masih tetap menyala ya, atau relaynya masih tetap menyala. Baik, sekarang kita coba tambahkan instruksi keep. Instruksi keep ini adalah caranya kita mengambil di shortcut di toolbar ini, shortcutnya ya, yang dinamakan dengan new PLC instruction. Jadi relaynya kita buang dulu, klik sini del, kemudian kita ambil instruksinya dulu ya, instruksinya di sini, klik, lalu kita letakkan di sini. Kita masukkan instruksinya apa ya, new instruction. Instruksinya tadi adalah keep, KEEP ya, otomatis sudah auto typing di sini ya, keep. Kita ambil instruksinya keep, kemudian sudah muncul ya. Kita berikan satu kontak lagi ya, digunakan untuk reset tadi. Kita ambil satu kontak lagi, letak di sini. Nah, ini kontaknya alamatnya berapa ya? Kalau tadi alamatnya 0.00, maka di sini kontak ini alamatnya adalah input 0.01 ya. Nah, kita tekan OK. Lalu kita beri nama, misalkan reset RST saja saya buat di sini. OK. Dan saya hubungkan pakai garis horizontal menuju kaki reset dari keep ini. Ya, kaki reset dari keep ini. Baik, sudah jadi ya. Berarti ada dua input di sini, sehingga nanti gambar perakitannya sudah jadi seperti ini ya. Maka di sini, maaf, ini masih penghapus. Ya, jadi di sini ada satu lagi switchnya ya. Nah, terhubung ke sini, set ya. Ini disebut dengan pin reset ya. Ada dua, tombol set, tombol reset. Dan ini nanti programnya atau instruksinya kita pakai keep. Kalau tadi belum pakai keep, sekarang pakai keep ya. Satu outputnya nanti ya, masih kita hapus tadi, nanti kita tambahkan outputnya. Baik, ini sudah dua switch sebagai reset dan reset. Kemudian ada instruksi keep. Instruksi keep ini harus kita setting lagi ya. Kita klik kanan dulu di sini ya, edit. Lalu kita tentukan alamatnya. Kalau alamat keep ini harus pakai H depannya ya. H ya, 000 ya. Berarti kalau misalkan mau keep-nya ditambah lagi, berarti H.01 dan seterusnya ya. Kita tekan enter, kita kasih namanya ya. Namanya misalkan saja my keep misalkan ya. Ya, tekan enter. Nah, jadilah keep yang sudah dialamati ya. Nah, ini nanti kita bisa pakai alamatnya H.0.00 ini untuk apa? Untuk menggerakkan lampunya di sini ya. Baik, kita ambil dulu lampu tadi. Lampunya ya. Ambil lampunya berarti pakai output ya, output. Letakkan di sini. Kasih dulu alamat outputnya, yaitu ya, output ini akan terhubung dengan lampu tadi ya. Kita beri 100.0. Kemudian tekan OK, kasih nama misalkan lampu ya, lampu. Oke ya. Nah, bagaimana caranya agar lampu ini bisa dipengaruhi oleh B ini ya, oleh bit ini? Bagaimana caranya ya?
Karena switch ini tidak terhubung ke lampu secara langsung. Tapi seharusnya keep inilah yang akan mempengaruhi lampu ya. Jadi bagaimana caranya keep ini mempengaruhi lampu? Maka inilah yang akan kita gunakan sebagai perantara. Alamat dari H0.0 ya. Dengan cara mengambil kontak, open kontak, letakkan di sini ya. Beri nama sama dengan ini ya, alamat. Ini kan alamat ya. Berikan nama yang sama dengan H0.0 ya. Jadi tadi biasanya kita pakai 0.00 ya, 0.01 biasanya menggunakan kontak ini. Sekarang kontak ini malah bisa diubah alamatnya menggunakan alamat dari keep ini ya. Berarti nanti keep ini akan mengaruhi kontak ini ya. Jadi kita buat H titik berapa tadi? 0 H 0.00 ya. Kita tekan OK. Nah, namanya sudah ada di sini ya. Sama namanya di sini, kita oke saja. Nah, jadi sehingga dia terhubung, terlink ya. Di sini my keep, di sini juga ada tulisan my keep ya. Di sini H-nya yang sama. Yang penting alamatnya sama ya. H.0 H0.00 di sini H0.00. Lalu kita hubungkan dengan garis horizontal. Oke. Sudah cukup ini ya. Coba kita running, cek dulu apakah ada error. No errornya ini. Kemudian kita simulation. Oke. Sudah selesai. Kita coba tes ini ya. Klik kanan di sini, force on. Ya, dia sudah on kan. Kemudian misalkan saja ini saya matikan tadi ya, apakah relaynya juga akan off ya, lampunya akan off. Ini off. Tidak ya, ternyata keep ini sudah bekerja dengan baik ya. Walaupun switch setnya tidak lagi memberikan sinyal atau tidak on, maka output atau lampunya tetap on, kecuali resetnya kita aktifkan ya. Resetnya kita force ke on, maka lampunya akan on ya. Selama resetnya masih lupa kita on kan, maka switch ini tidak akan berfungsi ya. Makanya kita off kan kalau sudah di reset. Force off ya, dia kembali ke semula. Itu guna keep. Oke. Baik, kita kembali ke slide ya. Ini kita kembali ke slide. Itu guna dari keep ya. Jadi keep ini sebenarnya digunakan sebagai switch yang sifatnya momentari ya. Jadi switch momentari itu seperti ini. Ada simbol switch seperti ini. Ini switch SPST ya. Kalau ini momentary switch ya. Simbol momentary switch. Momentary switch ini MOM switch ya. Momentary on switch, MOM SW. Ya. Momentary on switch ya, MOS ya. Nah, ini maksudnya apa momentary on? Itu kalau misalkan kita tekan ini, selama kita tekan dia akan terhubung. Kalau kita lepas dia tidak terhubung. Beda sama switch SPST ini. Kalau kita tekan sekali, maka dia akan terhubung terus ya, selama kita tidak menekannya kembali ya. Jadi latching, dia terkunci. Ini kalau SPST. Kalau momentary switch tidak. Nah, ditekan sekali on, ditekan kalau dilepas ya dia off. SPST kalau ditekan dia on, dilepas dia masih on. Kecuali kita tekan lagi, maka dia akan off. Nah, itu guna dari keep ya, guna dari keep. Jadi di PLC kalau seandainya ada PLC ya, misalkan di PLC, kemudian switch yang dipakai itu sifatnya adalah momentary, maka pakailah instruksi keep ini
ya. Karena ini switch yang momentary ini banyak sekali kalau kita temukan di panel ya, panel-panel ada juga. Nah, ini ya. Sekali tekan sebentar, maka ini on, dilepas dia masih on ya. Misalkan kalau yang set ini reset. Kalau ingin memadamkan lampu, tekan sebentar, kemudian lepas lagi, maka dia akan off dan selamanya off ya. Kalau ingin nyalakan lagi, tekan sebentar ini, lepas sebentar, tekan sebentar, lepas sebentar ya. Tekan sebentar, lepas selamanya, maka ini akan on selama reset ini tidak ditekan sebentar. Ya, itu maksud dari momentary switch itu. Seperti kita menekan tombol di keyboard komputer ya. Kita tekan misalkan satu huruf saja, maka tekan lagi hurufnya akan masih sudah muncul dan tidak hilang. Ya, tekan huruf S misalkan di keyboard sekali saja, maka S-nya akan muncul terus di layar ya. Kita tidak perlu menekan lagi S-nya. Itu guna dari keep ini. Selanjutnya ada instruksi yang namanya CNT. Instruksi namanya CNT. Nah, CNT ini bagaimana artinya? Artinya adalah CNT ini beroperasi sebagai counter yang menghitung mundur, decrementing ya. Ini counter. Counter ini berarti penghitung. Berarti dia menghitungnya mundur. Ya, mulai dari angka berapa turun, misalkan dari 10, 9, 8 sampai 0, nanti kembali lagi ke 10 ya. Deskripsinya adalah penjelasannya. Kita lihat dulu simbolnya ya. Ini simbolnya. Simbolnya ada input 2 buah ya. Nih. Input 2 buah. Outputnya ada S ya. Oh maaf, S ini untuk men-setting ya. Outputnya ada flag nanti ya, flag bendera. Ya, nanti flag ini bisa kita gunakan untuk men-trigger coil atau men-trigger instruksi yang lainnya. Nah, kita lihat dulu deskripsi atau penjelasan. Counter itu nilai yang sedang ada pada saat ini ya, present value PV, nilai counter tersebut. Di counter tadi menghitung ya, menghitung mundur. Counter itu berarti ada angkanya ya, ada nilainya. Tadi saya bilang bahwasanya ada angka 10, 9. Nah, ini disebut dengan angka present value ya, present value atau angka yang sedang dihitungnya lah. Misalkan angka yang sedang dihitungnya sekarang 10. Nah, dia kerjanya adalah dia akan di-decrement, akan diturunkan 1 kali setiap waktu ya. Setiap ada input yang masuk dari off ke on ya di count input ini. Nah, ya. Misalkan present value-nya adalah present value nilai sekarang itu 10 misalkan. Kalau ada transisi dari off menuju on di pin count input ini ya, dari off menuju on di pin count input, maka present value-nya akan berkurang 1. Jadi berapa sekarang? PV-nya 9. Kalau ada lagi dari off ke on, maka kurang lagi menjadi 8. Itu maksudnya. Saya dikurang-kurangin 1 tergantung dari ada sinyal input dari dari off menuju on ya, atau dari low menuju high. Maka dia akan berkurang terus. Itu maksud dari pernyataan sini. Nah, counter ini akan merestart dari set value-nya S. Ya, set value-nya S. Nih, set value-nya S. Set value ini adalah angka yang kita inginkan dia bermulai ngitung dari mana ya. Nah, set value-nya tadi saya buat 10. Itu set value-nya atau S-nya lah. Oke, set value-nya berarti value paling tinggi ya.
nanti dia hitung mundur. Berarti kalau value saya 100 berarti nanti ya dihitung dari ke 99 ya. Kalau 199 berarti S ini set value saya berapa, set value nya diisi nilai yang paling tinggi yang akan dihitung di awal dihitungnya. Kemudian counter itu akan restart ya dari nilai S nya tadi setelah counter setelah counter menuju ke angka 0 paling rendah ya. Jadi kalau seandainya begini, counter ini akan merestart ya. Tadi misalkan dari 10, kemudian ada sinyal lagi di count input ke 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kemudian 0, maka dia akan restart lagi menuju apa ini? Kalau sudah 0 misalkan dikurangin lagi kemana? Nggak mungkin ke min 1 ya, tapi dia merestart lagi ke 10 ya. Itulah berputar terus ya, bersirkulasi seperti ini sirkulasinya. Jadi restart di sini bahwasanya dia merestart di angka ke S nya lagi ya. Ini dia. Nah, the counter will restart akan merestart ya ke S lagi ya setelah counter itu mencapai angka 0 ya. Dia akan kembali lagi ke 10. Oke. Nah, pada saat inilah waktu saat transisi dari 0 ke 10, maka ada flag, ada bendera yang on. Ya, ada bendera atau ada memori yang memberikan indikator on atau high ya. Flag ini seperti bendera, flag ini bendera. Ya. Seperti kita memegang bendera, jika benderanya kalau on itu berarti diangkat ya. Kalau benderanya off itu berarti benderanya diturunkan. Nah, ini berarti ada bendera yang di-on-kan. Bendera ini sebenarnya adalah bit memori ya, yang jadinya menjadi high ya. Logiknya menjadi high. Nah, ini menandakan bahwasanya kalau flag itu sudah on berarti ada transisi dari 0 ke 10 ya. Nah, kalau flag ini sudah on ya, once the completion flag is turned on, jika flag ini sudah on ya, maka input reset counter dengan cara memberikan reset input itu menjadi on ya, itu tidak akan tidak akan di restart ya, tidak akan terrestart, tidak akan di restart. Coba kita lihat ini dulu ya, kita lihat ini dulu. Coba kita lihat sebentar di sini. Kita lihat timing diagramnya ya. Nah, ini dia ya. Misalkan di input tadi ada sinyal sewaktu kita reset ya, kita reset dulu misalkan di sini. Reset dulu sinyalnya di sini. Ya, reset. Kita berikan sinyal reset berarti dari low atau dari off menuju on, maka counternya akan kembali ke ke S ya, ke S tadi kita setting 10, maka dia bermulai dari 10 ya, sehingga counter PV nya akan menuju ke 10 sewaktu kita berikan sinyal reset ya. Nah, ini ke 10 dia misalkan, flagnya pasti akan off ya. Jadi di sini bahwasanya tadi sewaktu flagnya on, kalau di reset maka counternya akan kembali ke nilai tertinggi yaitu S, dan output atau flagnya akan off ya, akan off. Itu gunanya reset di sini ya, sama dengan keep tadi ada reset maka akan off. Lalu jika ada pulsa lagi masuk ya di pin count input, maka
nilai counternya present value-nya akan berkurang jadi 1, 10 jadi 9, terus ya seperti tangga ini 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Jika sudah mencapai 0, maka flag-nya ini akan on. Nah, itu dia ya. Akan on. Jadi reset ini kalau ingin mem-off-kan flag, itu resetnya harus diberikan on ya. Nah, selama resetnya flagnya on, maka selagi tidak diberikan reset, flagnya akan terus on ya. Jadi reset ini untuk meng-off-kan flagnya ya. Dan counter pun tidak bisa di restart ya, di restart. Nah, nilai S ini itu bisa kita isi dari dengan pakai crash ini ya, ada crashnya dari 000 hingga 9999. Berarti S ini bisa kita isi angka dari 0000 ya, ada crashnya nanti di program sampai crash 9999 ya. Nah, silakan aja dihitung dari 9999 menuju 0 kan, berarti hampir 10.000 ya, 10.000 step. Sedangkan N ini adalah counter, ini bisa kita berikan nomor alamatnya dari 0 sampai 4095. Banyak sekali counter yang bisa kita buat di sini ya. Bukan hanya 0, misalkan counternya C-nya 000, itu bisa kita buat, bukan hanya 0, bisa buat C001 seberapa banyak kita butuhkan ya di dalam program. Nanti bisa kita buat sampai 4095 buah alias 4096 buah ya, mulai dari 0. Banyak sekali counter yang bisa kita ciptakan di sini. Nah, ini contoh simulasi bagaimana kita buat mengaktifkan counter ya. Diaktifkan, disimulasikan di sebuah contoh soal. Kasusnya adalah seperti ini. Sebuah pabrik itu harus memproduksi 500 item setiap harinya ya. Nih, misalkan ada pabriknya, item itu dalam kardus ini ada itemnya banyak, ini dianggap satu ini ya. Satu kardus ini dianggap satu item ya. Pabrik ini membutuhkan indikator ya, berarti dia membutuhkan indikator. Kalau setiap hari dia harus 500 biji, berarti harus ada indikator. Nah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Maka dia membutuhkan sebuah indikator ketika produksi hariannya sudah mencapai 500, maka indikator ini akan on ya, untuk memberikan informasi kepada operator untuk merekod datanya ya. Nah, kemudian setelah itu operator akan menekan tombol clear ya, untuk mengulang kembali hitungannya ya, dan hitungan counternya akan kembali ke nilai awal ya. Jadi yang dia butuhkan adalah 500, counternya menghitung sebanyak 500 kali ya. Nah, berarti kita harus membuat sebuah sistem yang pakai PLC ya. Ini anggap PLC-nya ini, PLC-nya di sini yang kotak ini. Kemudian kita buat sensor. Ini sensornya di sini ya, sensornya sensor foto dioda atau fotoreflektor yang akan mendeteksi kalau ada barang lewat ya. Nah, kalau ada barang lewat, maka sensor ini akan memberikan informasi ke PLC. Ini sensor berarti ada satu input sensor. Kemudian ada satu input lagi untuk apa? Ini ada jari untuk mereset
counternya. Maka ada satu lagi di sini input, ya, input, dan ada satu output, yaitu lampu indikator misalkan, ya. Nah, nggak bisa seperti itu ya. Dan lampu indikator satu di sini untuk menandakan bahwasanya jika sudah mencapai 500 produk, 500 barang lewat sini, lewat sensor, maka lampu akan menyala. Bagaimana cara membuat program atau diagram laddernya? Maka kita buat dulu skema diagram bloknya, yaitu satu ya, ada lampu ya, kemudian ada switch 2 buah, switch ya 2 buah. Nah, ini 2 buah switchnya kita hubungkan ke baterai. Ini switch, misalkan switch reset, ini switch sensor ya, sensor, ini reset. Jadi sensor ini kalau ada barang dia tertutup, kalau tidak ada barang terbuka. Kalau reset, kalau ditekan tertutup, maka dia akan padam ininya ya, padam lampunya, dan itu berarti bahwasanya dia mulai dari nol lagi. Baik, sekarang kita buat programnya ya. Kembali kita ke CX Programmer. CX Programmer ya, ini dihapus dulu. File, close, tidak usah kita keep, tidak usah kita simpan. Iya, ini dia. Pilih CP1L, oke kan saja. Ada 2 switch tadi, nah 2 switch kita buat satu, berarti 2 input ya. Input pertama, misalkan switch pertama letaknya di 0.00. Oke, kemudian namanya adalah sensor ya. Oke, lalu dihubungkan dengan counter ya. Counter itu kita ambil di sini, diambil file instruction yang namanya apa tadi, CNT ya, kita letakkan di sini. Instruksinya adalah CNT ya, CNT. Oke ya, ini dia CNT. Oke, kemudian input satu lagi apa, untuk reset ya, reset atau clear. Maka kita kasih lagi switch satunya lagi di sini. Alamatnya apa di input yang kedua, 0.01. Kita berikan namanya yaitu reset. Nah, oke, reset. Lalu kita hubungkan pakai horizontal line ini ya. Nah, kemudian satu lagi di sini. Ya. Setting counternya sekarang ya. Kita klik kanan di sini, edit. Oke. Nomor dari counter ini itu kita harus kasih berikan C, namanya depannya C. Kemudian counter number ya, C ya, C, berikan 4 angka, berarti kita mulai dari 0 saja, C 0 0 0 0 ya. Beda sama keep tadi. Keep tadi dia tidak dia menggunakan H ya. Kalau ini menggunakan C, beda ya pengalamatannya. Tadi keep 0.00 atau 0.01. Kalau counter itu tidak menggunakan titik, langsung saja 4 digit, C0000 ya. Oke, kita bisa tekan enter, lalu kita berikan nilainya. Nah, tadi katanya dia akan menghitung sampai 500 ya, 500, maka dia akan kembali lagi ke 0 ya. Maka kita berikan angka 500 di sini ya. Kalau untuk memberikan angkanya, maka jangan lupa kita berikan crash dulu, crash atau tanda pagar ya, crash, kemudian angka 500.
Jadi ada crash, tanda pagar, hashtag, baru angka 500, kemudian kita tekan enter. Ya. Nah, ini adalah set value-nya 500. Berarti dia akan menghitung sebanyak 500 kali. Kalau sudah sampai 500, berarti relay akan mengonkan lampu ya. Nah, sekarang di manakah lampunya diletakkan? Di sini tidak mungkin ya, karena tidak ada output yang digunakan ke relay atau ke lampu. Maka kita harus ambil perantara seperti yang kita lakukan di keep tadi ya. Perantaranya apa? Alamat yang 00 ini tadi, C000 ini ya. Baru kita berikan apa? Kontak di sini ya. Kontak ini adalah perwakilan dari alamat CNT ini. Baik, kita kasih namanya sama C1234 ya. C-nya 000, kemudian oke. Lalu kita kasih komentar. Misalkan saja komentarnya ini adalah my CNT ya, my CNT, my counter. Oke, ya. Sehingga di sini juga ikut berubah ya. Ini my CNT juga akhirnya berubah dia. Tadi yang ini tidak kita beri komentar. Setelah kita saksikan alamat yang sama, maka ikut dengan komentar yang ini, sehingga dia sama. Baru kita berikan output yaitu lampu di sini ya. Nah, lampu alamatnya 100.00. Oke. Kita kasih namanya lampu. Ya, oke. Dan kita hubungkan pakai garis horizontal. Nah, sudah jadi ya. Sudah jadi, berarti nanti sistem ini akan bekerja jika ada sensor lewat, sesuatu lewat di sensor, maka ini akan on dan ini akan turun dari 500 menjadi 500 menjadi 499. Terus turun hingga jika mencapai 0 ya, maka relay ini akan on, lampu ini akan on. Baiklah, ini kalau 500 terlalu panjang ya. Coba kita ganti menjadi angka yang lebih rendah saja. Oke, misalkan saja kita edit lagi, kita ganti set value-nya menjadi yang lebih kecil ya, kalau terlalu lama nanti ya. Oke, alamat sudah. Kita ganti dengan misalkan saja 5 lah ya, 5. Crash 5 ya, oke. Crash 5. Oh, crash 500 masih, maaf. Kita ganti dulu. Crash 5, edit. Enter. Delete. Crash. Ya, kita del. Kita ganti menjadi 5 ya. 5. Delete. Ya, 5 ya. 5, kita tekan backspace tadi, saya tekan backspace tadi. Tekan enter ya, sehingga jadi 5 di sini. Kemudian kita coba ya, misalkan 5 produk per hari, kita coba langsung ya, misalkan ini ya. Ini kita on kan ada lewat, misalkan barang lewat. Force on ada barang lewat. Ya, dia jadi 4, di sini 4 ya. Jadi 4. Kemudian barangnya sudah lewat, berarti kembali ke off. Barangnya lewat lagi yang kedua. Ya, force. Ya, ada barang kedua, berarti jadi 3 sini ya. Barangnya sudah lewat, berarti kembali lagi ke off. Barang berikutnya masuk lagi, dia on. 2 ya. Lewat dari sensor, berarti ke off lagi. Lalu ada barang lagi. Ada 1 ya, kemudian off, dan ada barang terakhir ya. Barang terakhir yang lewat. Nah, barang terakhir lewat berarti sudah ke 0. Ini berarti barangnya sudah 5. Kemudian barang yang terakhir sudah lewat, maka off. Nah, lampu ini supaya mati atau off, maka resetnya atau resetnya kita tekan di sini ya. Ya, force on,
dan lampunya sudah padam. Nah, itulah salah satu aplikasi di industri ya untuk menghitung berapa jumlah produk yang sudah dihasilkan dari sebuah line production. Selanjutnya ada instruksi yang sama ya, sama ini counter juga ya. Nama instruksinya CNTR. Ya. CNTR ini beroperasi, ini adalah instruksinya CNTR ya. CNTR yang kita ketikkan nanti di dalam kode laddernya. CNTR ini digunakan untuk counter juga, tetapi counternya bisa menghitung maju dan menghitung mundur. Nah, ini ya, reversible counter. Simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini ya. Nah, kalau tadi cuma ada satu input untuk mundur, ini ada satu input untuk maju ya. Maaf, ini untuk maju ini. Ini untuk mundur. Jadi dua input ya. Ini juga inputnya seperti ini, pulsa seperti ini ya untuk menghitung. Ini juga bisa seperti ini, on off on off on off. Dan satu lagi reset. Reset ini sudah pasti kembali ke 0 dia ya. Counternya kembali ke 0 hitungannya nanti. S ini adalah nilai set value-nya. Jadi misalkan begini ya. Oke, kita deskripsikan dulu di sini. Nilai present value-nya itu akan incremented atau dinaikkan satu setiap waktu ya, jika ada input di ada sinyal input di incremented input ini ya. Berarti jika ada input dari low menuju high atau dari off menuju on di pin incremented input ini, maka dia akan bertambah satu ya, present value-nya akan bertambah satu. Present value-nya misalkan sekarang 0 ya. Misalkan present value-nya sekarang adalah 0. Kalau ada sinyal dari dari off menuju on di pin ini, maka dia akan menjadi 1. Kalau ada lagi menjadi 2 dan seterusnya ya. Hingga sampai nilai S ini. S tadi misalkan kita setting 10. Nilai set value-nya 10 ya. Terus sampai 10. Kalaupun kita tambah lagi, ada lagi pulsa masuk, maka dia akan kembali ke 0 karena present value-nya cuma 10. Oke. Baik, sekarang misalkan saja dia kita hapus dulu ini ya. Misalkan saja oh maaf, ini pointernya pen. Oke. Misalkan saja misalkan saja ada sinyal sewaktu dia menghitung naik ya. Sewaktu present value-nya misalkan 5 ya, berarti dia sedang menghitung sampai angka 5 ya. Tiba-tiba ada sinyal di pin decrement ini ya. Nah, dari off menuju on, maka 5 ini akan berkurang jadi 4. Jadi 4. Kalau ada pulsa masuk lagi di increment input atau ada sinyal dari off ke on di input, maka dia akan nambah lagi jadi 1 ya, menjadi 5 lagi dia. Nah, jadi ini dua ini saling menurunkan dan saling menaikkan ini. Dua input ini ya, jadi saling menaikkan sama saling menurunkan. Nah, jadi seperti tangga ini dia ya. Coba kita lihat dari timing diagram ini. Nah, kontur PV-nya misalkan saja dari 0 ya, awalnya dari 0. Present value-nya dari 0. Kemudian ada pulsa jadi 1 sekarang. Ini 1 ya. Ada pulsa lagi jadi 2. Masa pulsa lagi dia naik jadi 3. Ini 3 ya. Ini 2. Ini 1. Ada pulsa 1 lagi, ini naik menjadi 4. Tiba-tiba pulsa di increment ini, di pin ini tidak ada lagi.
yang ada malah di sini ya. Nah, ini dia nih pulsanya. Maka yang 4 tadi jadi 3, turun dia jadi 3. Ada lagi turun jadi 2, ada lagi turun jadi 0 kembali ya. Nah, itu ini disebut dengan fungsi dari CNTR ini. Bedanya tadi dia bisa yang CNT hanya bisa turun, kalau CNTR bisa turun bisa naik. Nah, angka S ini, angka set value-nya kita bisa masukkan dari 000 sampai 9999 sama ya. Dan CNTR ini bisa kita buat hingga mencapai 4096 buah ya, dari 0 sampai 4095. Banyak sekali alamatnya. Berarti dari C0000 sampai C4095, banyak sekali alamatnya ya. Nah, itu guna CNT. Nah, kapan indikatornya akan flagnya akan on ya. Flag tadi kan ada istilah flag ya, yang menandakan bahwasanya counter itu sudah mencapai target ya. Itu ada flag, dan sebutan completion flag ya. Indikatornya ini adalah indikator yang kita butuhkan untuk men-trigger komponen lainnya. Kalau tidak ada flag ini atau completion flag ini, maka kita tidak bisa, percuma saja menggunakan counter ya. Nah, kalau yang untuk waktu saat dia naik, waktu dia menghitung naik, flag ini akan on kapan? On-nya kalau saat misalkan present value-nya itu sudah sama dengan S ya. Misalkan S tadi kita setting berapa? 10 ya. Maksud saya completion flag ini akan on ketika terjadi transisi atau perpindahan perpindahan dari S menuju 0. Nah, ini ya. Maka kita lihat di sini completion flag-nya on ya. Jadi sewaktu masih menghitung naik ya, ini untuk yang naik aja ya. Waktu dia menghitung naik, misalkan 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, itu completion flag-nya masih off. Setelah 10 kita tambahkan lagi, misalkan menjadi 1 lagi, itu tidak mungkin ke 10 tapi ke 0 ya. Maka barulah completion flag-nya menjadi on ya, menjadi on. On-nya sampai kapan? Sampai kita menambah 1 lagi, menjadi dari 0 menjadi 1, baru completion flag-nya akan off ya. Nah, itu untuk yang hitung naik. Kalau ngitung turun bagaimana? Kalau ngitung turun berarti dia dari yang tinggi dulu ya. Dari misalkan 10 9 8, itu completion flag-nya masih off. 7 6 5 4 3 0. Sewaktu 0 kita kurangin lagi menjadi 1, kurangin 1 lagi, itu tidak mungkin ke min 1, tapi dia akan naik ke 10 lagi. Nah, pada saat di 10 itulah completion flag-nya akan on. Selama apa? Selama kita tidak mengurangi lagi menjadi 9 ya. Kalau kita kurangin dari dia menjadi 9, dari 10 tadi menjadi 9, maka completion flag-nya menjadi off ya. Itu kapan momen-momen dari completion flag ini bereaksi ya. Momen bereaksinya pada saat kapan ya. Itulah dia. Baik, kita coba buat simulasi ya, simulasi untuk counter reversible ini. Coba kembali ke sini. Baiklah, kita mencoba membuat simulasi dari reversible counter. Kita buat project lagi ya, CP1L, kemudian OK. Kita masukkan kontak untuk sinyal menghitung maju ya, atau incrementnya. Kita buat nomor alamat dari input pertama untuk
menghitung maju 0.00. Kita beri inisial atau komennya atau namanya naik ya, naik. Oke. Lalu tombol kedua kita berikan nama alamatnya 0.01. Oke, lalu beri nama turun ya, turun. Satu lagi yaitu reset ya, alamatnya adalah 0.02. inputnya ada 3, berarti 3 switch, namanya ini reset misalkan ya. Kemudian baru kita tambahkan instruksinya ada diambil di sini, new PLC instruction, namanya adalah CNTR ya. Kita buat di sini, masukkan di sini CNTR. Oke. Lalu kita hubungkan dengan garis horizontal ya. Oke. Ini kita cut saja, pindahkan ke sini, paste. Kita hubungkan, ini adalah saklar atau switch untuk down ya, atau turun, counting turun atau menghitung turun. Satu lagi ini kita cut, masukkan ke sini, paste untuk reset ya. Ini saklar untuk reset atau switch untuk reset, hubungkan ke pin reset dari counter ini ya, counter reversible. Kemudian kita setting counternya, edit, klik kanan edit, alamatnya atau number dari counter ini berarti C ya, 0-nya 4 kali, 1 2 3 4 misalkan ya. Kemudian value nya berapa, crash anggap sajalah 5 ya, crash 5, crash 4 aja lah ya, berarti 4 biar cepat kita mensimulasikannya. Crash 4, crash 4, tekan enter ya, ini muncullah angka 4 di sini ya. Selanjutnya kita sediakan outputnya yaitu open coil di sini, alamatnya 100.0 atau lampunya ini ya, kita kasih beri nama lampu misalkan. Oke, lalu yang menghubungkan antara counter dengan lampu itu adalah sebuah open kontak, diletakkan di sini, namun alamatnya harus sama dengan ini ya. Ini tadi lamanya C004 kali, kita buat juga sini C0000. Oke. Kemudian beri komentar misalkan saja out ya, out lah, sembarang ya, akhirnya dia akan samain di sini out, di sini out juga. Kemudian kita hubungkan ini dengan garis horizontal ya, selesai. Lalu kita simulasikan. Kita simulasikan ya. Coba ini kita reset dulu ya menjadi 0. Ini kita reset dulu menjadi 0. Coba kita reset, on kan ya menjadi 0, kemudian kita off kan lagi. Kita coba naikkan dengan masukkan sinyal di pin incrementnya, apakah dia akan menuju menjadi 1 ini. Force on ya. Oh maaf, ini alamatnya sama. Oh ya, lupa ya.
kita stop dulu. Sepertinya alamatnya sama. Oke, kita rubah sebentar ya. Ini alamatnya sama. Kita rubah menjadi edit sebentar. Alamatnya adalah 001 ya. Oke, kita edit dulu. Edit alamatnya 0.00, enter ya. Komentarnya ini naik, enter ya. Ini turun ya, ini turun ya, turun naik. Baik, sekarang kita simulasikan ya. Ini coba kita berikan sinyal force on ya, dia akan jadi 1. Kita off kan lagi, lalu kita on kan lagi, apakah dia akan menjadi 2? Ya, dia akan menjadi 2 ya. Kemudian coba kita turunkan ya, dengan memberikan sinyal di switch turun on, maka dia akan menjadi 1 ya. Menjadi 1. Nah, kalau kita turunkan lagi, ini berarti akan men-trigger apa? Akan men-trigger relay yang ada di sini, lampu di sini. Tadi bahwasanya diberitahukan bahwasanya jika dari 0 menuju 5 atau 4 nanti itu akan terjadi trigger terhadap outputnya atau lampu ini ya. Ini masih 1 ya, 1 berarti 1 ini belum, ini 1 menuju 0 belum di on kan ya, 0. Nah, 0 menuju ke nilai 4 inilah nanti akan mengakibatkan dia relay ini akan menjadi on ya. Force lagi, di off kan lagi, coba kita turunkan lagi, dia tidak akan menuju -1 ya, dari 0 tidak menuju 1 tapi menuju 4 sambil meng-on-kan relay. Nah, dia menuju 4 tapi relaynya on dan lampunya on ya. Kapan lampunya off? Kalau kita turunkan lagi menjadi 3 ya, turunkan menjadi 3. Kita off kan dulu, kemudian kita on kan lagi sehingga dia menjadi 3, dan ini kembali lagi off ya, mati. Begitu juga untuk yang naik ya. Kalau yang naik ini kita off kan dulu yang ini. Kalau yang naik itu akan on ketika dari 4 menuju 0 ya, dari 4 menuju 0. Kita coba ya, ini 3 ya, kita naikkan ke 4. Force on, force on 4. Oke, kita off kan dulu, kemudian kita on kan lagi, itu menuju 0 ya. Nah, relaynya on. Kapan relaynya off? Kalau kita naikkan ke 1. Off kan dulu ini, on kan lagi supaya dia menuju 1 ya, sehingga off ya. Kita off kan lagi. Nah, itulah simulasi untuk counter yang bisa menghitung maju dan mundur. Selanjutnya ada instruksi yang namanya tim. Tim ini adalah timer ya. Timer. Nah, ini simbolnya seperti ini. Tujuannya untuk apa tim ini? Tim ini beroperasi yaitu timer yang sifatnya adalah menghitung turun, decrementing timer ya, decrementing timer. Per stepnya itu adalah 0,1 detik. Jadi dia sebenarnya seperti counter, tapi dia akan turun setiap 0,1 sekon ya.
0,1 sekon dia akan turun, misalkan hitungannya dari 100 menuju 99, itu membutuhkan waktu sekitar 0,1 detik. Kemudian 0,1 detik lagi dia akan turun lagi menjadi 98, 0,1 detik lagi menjadi 97 gitu ya. Jadi setiap 0,1 detik dia akan turun. Nah, ini sifat dari tim ini, instruksi tim. Dia adalah timer yang menghitung turun atau decrementing timer. Nah, nilai S-nya, set value-nya ini kita bisa atur dari, kalau dihitung dalam detik itu dari 0 sampai 999 detik. S ini bisa kita atur angkanya dari 0 hingga 999,9 detik ya. Detik. Nah, kalau angka itu bisa kalau diganti dengan angka ya. Kalau detik tidak mungkin kita tulis di sini ya. Yang dia boleh ketik di S ini adalah nilai crash ini ya. Crash 00 sampai 999. Jadi kalau 00 sampai 00 ini adalah mewakili 0 detik, 9999 itu mewakili 999,9 detik ya. Jadi bukan detiknya kita masukkan ke dalam S, tapi angka ini. Dan angka ini sudah mewakili detiknya yang ada di sini ya. Jadi 9999 itu berarti 999,9 detik ya. Baik, bagaimana cara kerjanya? Kalau N ini adalah nilai dari nomor alamat dari timer ini ya. Timer ini bisa dialamati dari 0 sampai 4095. Jadi bisa kita buat timer ini sebanyak mungkin ya, sampai 4096 buah. Bagaimana cara kerjanya? Ketika ya, ini ada input timer satu, ini ada inputnya ya. Outputnya nanti pasti flag ya, flag juga. Flag yang beralamat sama dengan N ini. Inputnya ada satu, ini adalah input triggernya sebenarnya ya. Ketika input timernya off, nah ini ya, input timernya off, off, inputnya masih off ya, timernya di reset. Timernya di reset menjadi apa, nilai paling tinggi misalkan ya, anggap sajalah 99 misalkan, 99 ya, anggap saja 99 misalkan. S nya kita isi angka 99 misalkan, oh maaf 100 saja, 100 misalkan ya. S nya saya isi 100. Nah, berarti ketika off di sini maka timernya di reset ya, dan nilainya menjadi nilai S tadi, yaitu 100 ya. Kalau di reset berarti nilainya yang paling tinggi 100 karena dia menghitung mundur ya. Kemudian flagnya otomatis menjadi off. Kan di sini ada flag tadi ya, flag ya, completion flag yang menandakan ini untuk menandakan atau men-trigger komponen lain. Maka flagnya akan off setelah di reset. Ketika input timernya itu dari off menuju on, nah ini ya, dari off, ini tadi off kan, menuju on, maka timer start menghitung mundur ya, yaitu present value-nya ini. Nah, menghitung mundur setiap ini menjadi 99, 0,1 detik lagi 98 terus ya. Nah, perhitungan ini atau present value-nya, yaitu present value itu adalah nilai yang sedang dihitungnya, itu akan terus menghitung mundur ya, dan mengakibatkan menghitung mundur selama input ini on ya. Jadi sewaktu tadi off menuju on, maka timernya menghitung mundur. Menghitung mundur akan terus dilakukan selama inputnya on, ya. Timing down akan menghitung mundur selama inputnya on ya. Dan dan timer completion-nya juga akan on. Jadi sama-sama on ya. Sama-sama on. Otomatis kalau on inputnya, maka dia menghitung mundur dan flagnya juga on selama inputnya juga on ya. Nah, sampai
present value-nya mencapai nilai 00. Ya, tadi dari tadi dari 99 sampai ini akan on sampai nilainya menjadi 0 karena dia menghitung mundur tadi ya. Menghitung mundur. Nah, kita lihat di sini kita lihat timing diagramnya di sini ya. Misalkan begini. Ulangi lagi, tadi timernya awalnya off, inputnya awalnya off, kemudian present value-nya masih 0 ya. Setelah itu flag-nya masih 0. Sewaktu inputnya on, ini on, maka present value-nya menuju nilai maksimum 100 tadi ya, 100. Kemudian selama on dia akan turun, hitung 199 terus sampai menuju 0 ya. Jika sudah menuju 0 ya, maka completion flag-nya juga akan on ya. Setelah sampai 0, setelah selesai 0, maka barulah completion flag-nya on. Maaf saya on. Tadi di awalnya dari off menuju on. Nah, ini menandakan bahwasanya timernya sudah habis ya. Timingnya sudah habis. Atau waktu waktu tundanya sudah selesai. Indikatornya apa? Indikatornya completion flag-nya menjadi on ya. Nah, selama inputnya masih on, maka completion-nya juga on. Dan walaupun timernya sudah selesai menghitung, dia akan selalu 0 ya. Sampai kapan dia on completion flag-nya? Sampai inputnya off ya. Sampai inputnya off, maka dia akan ikut off completion flag-nya. Dan timernya kembali di reset ke nilai tertinggi tadi ya, S-nya. Sampai di nilai S ya, ini paling tertinggi tadi yaitu 100 tadi, kita buat yang 100. Nah, itu cara kerja dari timer ini. Nah, bagaimana kita lihat simulasinya ya, simulasinya. Nah, ini sedikit keterangan lagi. Kalau seandainya ya, sewaktu timernya sedang bekerja, tiba-tiba inputnya kita off-kan, apa yang terjadi ya? Maka completion flag-nya tidak akan pernah menuju on ya, karena completion flag itu menunjuk akan on ketika hitungannya mencapai 0. Nah, kalau ini sedang belum sempat 0 ya, sudah kita off-kan inputnya tadi, maka timer akan mengulang lagi dari 100 lagi ya. Nah, 100 lagi, selama off dia akan 100 terus. Kalau di on kan lagi, dia mau hitung mundur lagi 99, 98, 99. Misalkan masih sampai 50, kita off kan, maka timer akan reset lagi ke 100 ya. Tidak akan pernah ketemu 0, maka tidak akan pernah juga completion flag-nya menjadi on ya. Jadi memang tergantung dengan input ya. Nah, sekarang kita coba membuat simulasinya. Di sini ya, kita buat project baru, file new, simpan, namanya ini saja, pilih cp1l. Oke, kita ambil di sini input ya. Inputnya tadi adalah 1 untuk men-trigger timernya, timer ya. Ya, kita kasih alamatnya 0.00 ya, kasih nama trigger, namanya trigger. Oke, lalu kita ambil timer di dalam instruction ini ya, letakkan di sini. Namanya tadi apa? Tim ya, tim. Nah, ini tim ya, ini tim, namanya tim, ini dia tim, namanya tim, instruksi yang namanya tim. Kita kasih namanya tim, TIM. Oke, tekan OK.
kita hubungkan garis horizontal menuju input triggernya. Kita edit nama alamatnya ya. Edit alamatnya, edit. Nah, di sini alamatnya diberi nama T ya, T. Kemudian dikasih nomornya 4 buah, 1 2 3 4 0 0 0 ya, enter. Ya, kemudian value-nya berapa misalkan? Anggap sajalah misalkan tadi 0,1 ya. Kita ingin dia menghitung mundur selama 1 detik ya, 1 detik. Berarti kalau 1 detik dibagi 0,1 itu anggap saja 2 detik ya. 2 detik dibagi 0,1 itu ada sekitar 20 ya, 20. Berarti saya buat di sini crash ya. Kita buat crash 20 ya, 20 enter. Nah, artinya apa 20 ini? Berarti 20 dikali 0,1 sekon ya, 0,1 sekon. Bahwasanya di sini tadi bahwasanya dia akan menghitung mundur setiap 0,1 sekon sekali ya. Timer ini dia ya, 0,1 sekon sekali. Berarti kalau kita ingin mencapai 2 detik, berarti ya tinggal 2 detik bagi 0,1 itu ya, 2 detik dibagi 0,1 itu sama dengan berapa? 20. Nah, angka inilah yang kita masukkan di crash 20 di dalam nilai set value-nya ya, set value-nya. Baik, set value-nya sudah saya kasih 20 tadi ya. Berarti timer ini akan menghitung mundur sampai 0 selama 2 detik. Oke. Nah, indikatornya apa? Kita berikan lampu ya. Berarti agar lampu ini terhubung dengan timer ini, maka kita harus berikan dulu sebuah perantara, yaitu kontak yang beralamat sama dengan alamat ini ya. Berarti C tadi T ya, T000, T 1 2 3 4 4 digit. Oke, namanya adalah misalkan my team ya, my team. Nah, sehingga my team muncul di sini dan my team muncul di sini. Kita berikan outputnya ke kontak relay atau lampu, alamatnya 100.0. Oke, namanya kita kasih lampu. Oke, baru kita hubungkan dengan garis horizontal. Nah, sudah selesai. Kita coba running ya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Saya mulai trigger on kan ya, trigger on, maka dia akan menghitung mundur dari 2019 sampai 0, maka ininya akan on ya. Berarti dia akan menghitung 20 detik ke bawah. 2 detik ya, 2 detik, hitung mundur 2 detik sampai 0, maka relay akan on. Ini akan tertutup dan lampu akan menyala. Baik, kita kasih trigger on. Tuh, ini lihat menghitung mundur, tek, habis 0, maka dia akan menyala, lampu menyala ya. Kalau bagaimana memadamkannya ya, ini tinggal diberikan di off kan, ini di off kan. Nah, padam ya. Memulai lagi ya, kita tinggal on kan lagi. Ya, dia mulai menghitung 1 2 3 4 2019 sampai 0, maka outputnya akan on. Oke, ini kita padamkan lampunya dengan cara meng-off-kan ya. Jadi timernya akan mereset ke 20 lagi, kemudian ini akan off lagi sewaktu ini di on-kan, di off-kan ya. Inputnya di off-kan, timer inputnya di off-kan, maka angka akan mereset ke angka paling tinggi dan outputnya akan flagnya akan off tadi dan ikut-ikutan
mematikan relay yang ada di kontak yang ada di sini dan ikut memadamkan lampu. Nah, bagaimana kalau saya misalkan menghubungkannya lagi dengan timer? Ya bisa saja ya, ini saya ganti dengan timer baru ini misalkan. Ini saya buang ya. Saya buang. Oh, maaf, kita del. Oh, stop dulu ya, stop dulu. Oke, ini kita buang. Kita tambah dengan timer baru. Boleh saja ya, timer kan boleh dibuat banyak-banyak. Nah, ini misalkan. Tapi alamatnya jangan sama dengan yang atas. Kita kasih nama sama tim ya, tim. Dia instruksinya juga tim. Oke, instruksinya sama tim. Ya. Kemudian alamatnya berbeda alamatnya ya. Kita edit dulu ini. Ini saya kasih ke sini sebentar. Kita edit ini. Edit ya. Nah, edit ya. Kita berikan alamat yang berbeda. Tadi 000 berarti sekarang T001 ya. T0001. Dia harus 4 digit. Enter. Kemudian kita beri misalkan angka nilainya. Kalau ini tadi 2 detik, ini misalkan 1 detik ya. 1 detik berarti ini saya berikan 10, berarti crash 10. Crash 10 ya, enter. Nah, ini beda ini ya. Nah, ini bagaimana cara saya menghubungkan dengan ini? Coba lihat. Setelah ini selesai, maka ini di-trigger ya. Setelah ini 20 detik selesai, maka timer ini akan bekerja ya, akan bekerja. Jadi dia berkesinambungan. Setelah timer ini selesai, ini juga akan bermula ya, akan mulai. Setelah ini selesai, ini baru mulai. Setelah ini selesai, maka apa dilakukan? Misalkan lampu ya, kita berikan lampu lagi di sini dengan cara memberikan ini lagi di bawah sini ya, tapi dengan alamat yang ini, dan ini kita buat lampu di sini. Akhirnya ini selesai, lampunya baru menyala setelah dua-duanya selesai ya. Inilah timer berantai ya. Timer berantai. Ingat, tapi alamatnya tidak boleh sama. Ya, ini 000, ini T0001. Nah, itu adalah simulasi yang terakhir ya. Sekarang ini ada sebuah soal ya yang harus dikerjakan. Ini ada 3 buah motor, oke, 3 buah motor. Ini sebagai UTS kalian lah. Tolong dibuat ladder diagram sistemnya ya. Ini ada sebuah PLC ya, yang outputnya ada 3, 1, 2, 3. Di masing-masing output ini ada motor oil ya, ini motor oil. Kemudian ada auxiliary motor oil. Sini saya buatnya motor oil. Ada auxiliary motor. Terakhirnya ada main motor. Nah, ini, nah saya hubungkan di sini ya. Nah, ini ya. Ini PLC-nya. Ada tombol satu aja lah, yang stopnya nggak usah ya. Stopnya nggak usah. Ada sebuah tombol. Nah, itu ya tombol yang digunakan untuk menstart motor ketiga motor ini. Tapi motor ini bekerjanya tidak boleh berbarengan. Ya, ini aturannya di sini. Ada 3 buah motor yang akan menyala secara sekuensial ya, tergantung delay. Ya. Nah, motor yang pertama kali on sewaktu switch ini di-on-kan itu adalah motor apa? Motor yang ini. Motor pompa ya, motor pompa mana? Motor oil pompa ini ya, ini motor ini pertama kali menyala. Sewaktu switch ini menyala, maka motor ini juga menyala. Ya, ini aturannya. Sewaktu switch ini pertama kali menyala, motor ini menyala. Motor oil, ya ini on, ini on. Ya, ini dia. Sewaktu tombol start, ya, tombol start ini ditekan, maka on, motornya on juga berbarengan sama start. Ya. Kemudian motor kedua yang menyala, ini dia ya. Main motor ini baru main motor setelah 10 detik. Nah ya, setelah 10 detik
berselang dari motor ini dari switch ini ditekan ya, maka main motornya baru menyala setelah berikutnya 10 detik setelah switchnya ditekan ya. Setelah itu baru kemudian motor terakhir 5 detik setelah motor ini menyala, baru motor ini yang menyala. Oke, jadi motor ini pertama on, yang kedua on, yang ketiga on. Oke, yang pertama on saat start ditekan, yang kedua motor on pada saat setelah 10 detik start ditekan, dan yang motor ketiga itu setelah 5 detik motor yang kedua on. Nah, mudah-mudahan Anda jelas di sini ya. Sudah jelas, mudah-mudahan Anda jelas, dan kalau tidak Anda ulangi lagi videonya. Nah, ini sebagai ujian tengah semester ya, saya anggap sebagai UTS. Silakan kerjakan dan good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.